sekarang kami ingin jelaskan berkaitan dengan revolusi media dan internet. Ini selalu kami ulang-ulang untuk lebih paham bahwa ini memang terjadi. Jadi jangan dianggap biasa. Ya. Ini super biasa, ya, super luar biasa gitu ya. Nah, kita akan dosen, guru, ini betul-betul luar biasa nih menghadapi revolusi media ini. Pertama sekali kita perlu melihat overview ya. Jadi jumlah penduduk kita itu di tahun 21 itu sekitar 202 ya juta. Tetapi perhatikan Bapak Ibu sekalian terhadap pengguna internetnya ya. Ini pengguna internetnya luar biasa nih ya. Jadi dari total populasi hampir 74%. Nah, tiap tahun naik ya. Ya. Sekarang anak-anak sudah terbiasa dengan akses internet, YouTube ya misalkan. Jadi ini luar biasa ini sebetulnya. Nah, kemudian pengguna internet ya yang akses di mobile itu 96% ya, hampir 97%. Jadi bisa dibayangkan ya. Sebenarnya dengan adanya traffic ini, Bapak Ibu sekalian harus memahami bahwa pola apapun akan berubah ya. Nah, pola apapun akan berubah. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh kita ya. Kemudian tentang sosmednya ya. Ini pengguna sosmednya luar biasa, 170 juta ya. Hampir 62% tahun 21. Sekarang berarti sudah lebih nih. Ya. Dan akses di sosmed itu hampir 100% pakai handphone. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian bahwa handphone adalah alat untuk mengakses informasi. Baik atau buruk, apa jadinya ya ditangkap aja oleh masyarakat kita. Tetapi dengan adanya ChatGPT, ini akan menjadi tantangan besar. Kenapa? Karena boleh jadi akan ada aplikasi-aplikasi yang dikembangkan, yang dimasukkan ke dalam sosmed, ya, jadi filter. Jadi tidak bisa sembarangan berita. Jadi ini bisa bayangkan kalau ada orang yang memasukkan di situ, difilter langsung, ya, nggak bisa muncul sembarangan. Ya. Jadi ChatGPT ini memang luar biasa sekali ya. Hanya dalam beberapa minggu sudah 100 juta, nggak tahu sekarang berapa ya. Dan nilai perusahaannya sekarang sudah 28 miliar dolar ya. Bayangkan 28 miliar dolar. Microsoft investasi di ChatGPT ya itu 1 miliar dolar. Kita tidak akan ada perusahaan Indonesia yang investasi yang belum jelas gitu kan. Kan artificial intelligence itu sebenarnya ketika kami belajar sekitar 35 tahun yang lalu ya kami sudah mulai cerita pakai untuk Ken Arok dan Ken Dedes ya. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian. Kami sudah pakai. Jadi kalau datanya masuk perihal tentang sejarah Ken Arok mungkin masuk juga sekarang ini di ChatGPT. Jadi luar biasa ya. Nah, revolusi media konten itu pada intinya ada video, audio, foto, dan teks. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita akan menghadapi revolusinya di sini. Dan sekarang artificial intelligence sudah mulai dipakai untuk video. Jadi sekarang sudah ada orang-orang yang wajahnya seperti manusia, dia bercerita, menjelaskan tentang ChatGPT, menjelaskan marketing, menjelaskan tentang manajemen atau bisnis dan seterusnya. Tampilannya orang ya. Tapi bukan dia yang robot aja gitu ya. Jadi bisa dibayangkan ya Bapak Ibu sekalian, dengan adanya ChatGPT, perkembangan revolusi media di video, nanti di audio ketika kami mempelajari teks to audio itu masih terputus-putus ya. Sekarang hampir sempurna. Jadi bisa dibayangkan kan, suaranya hampir sempurna. Ya, sudah mungkin 99% gitu, sempurna seperti manusia biasa. Jadi bisa dibayangkan revolusi media konten ini akan tambah menggila lagi. Nah, jadi ini sekarang peluang dan juga tantangan bagi kita. Belum lagi di foto ya, di gambar juga. Terjadi revolusi yang luar biasa. Teks sudah jelas ya. Jadi pada intinya ya, revolusi media konten ini terjadi. Inilah perusahaan yang melakukan revolusi luar biasa ya. Ada YouTube, Vimeo, ya, Canva, Pixabay, Freepik, Google Play, Spotify, Bing, ya, Google Search.
Semuanya yang melakukan revolusi di dunia media dan internet. Ini luar biasa ya. Belum lagi TikTok dan seterusnya. Ada Zoom dan seterusnya. Jadi ini luar biasa. Nah, kita tidak sadar bahwa itu semua layanan yang sebetulnya bisa dipakai untuk kemajuan ya, untuk kebaikan dan seterusnya. Nah, dengan ada ChatGPT, semua fasilitas yang ada sekarang ini bisa dioptimumkan. Betul-betul bisa dioptimumkan ya. Kami sekarang tidak perlu takut ya, misalnya membuat YouTube ya. Ya, kalau biasanya kami buat lewat video ya, OBS gitu, direkam gitu. Nanti tidak perlu berpikir gitu. Kita buat tulisan untuk 5 menit atau 10 menit, kemudian masukkan videonya, nanti mungkin ditangkap gambar saya, jadilah suara saya muncul di situ, akhirnya seperti ceramah aja gitu. Teksnya saya masukkan sudah. Ya. Berapa kemajuan e-learning di kemudian hari. Ya. Nah, sehingga konsep-konsep dalam pembelajaran pun harus diperbaiki. Nah, ini menjadi tantangan ya. Pada intinya perkembangan konten itu ada di 3 ini tahapannya. Ada desktop, kemudian ada internet dan web, kemudian ada mobile. Nah, datangnya internet ya, web, memunculkan cloud base ya. Jadi kontennya dan aplikasinya cloud base. Ini luar biasa. Kalau dulu pakai networking ya. Nanti ya pakai cloud ya. Ini luar biasa. Nah, kemudian tipe mobile content dan apps multimedia interaktif akan terbagi 3 ya, yang full offline dan online atau hybrid. Ya. Dan layanan web service yang sekarang, Bapak Ibu sekalian, udah sangat melimpah. Meskipun bukan buatan kita ya, tetapi sudah sangat melimpah. Jadi ini revolusi yang terjadi di mana kita harus memahami. Ditambah sekarang artificial intelligence sudah masuk. Saya saat itu tidak menyadari gitu ya di Facebook, kenapa page saya menjawab otomatis gitu. Jangan-jangan Facebook sudah memasukkan artificial intelligence untuk menjawab pertanyaan yang bertanya. Padahal saya nggak menjawab itu. Saya cek, waduh luar biasa ini. Jangan-jangan dia sedang masih tes di Facebook. Mungkin nanti sudah sangat bagus ya sudah. Kalau ada yang bertanya saya tidak akan jawab lagi gitu. Ya, di Facebook.